Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada malam ini akan saya sampaikan data terakhir sampai malam ini tentang kondisi wilayah terdampak gempa di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat. Untuk wilayah Pasaman, untuk kerugian personil meninggal menjadi 9 orang, kemudian luka berat 6 orang, luka ringan sebanyak 69 orang, kemudian orang hilang 4 orang. Dan ini besok adalah pencarian terakhir, hari terakhir yang sudah ditentukan. Kemarin penambahannya hanya 3 hari. Kemudian kerugian material sekolah, rusak beratnya 6, rusak ringannya 8. Kemudian tempat ibadah, rusak beratnya 5 unit, rusak ringannya 4 unit. Kemudian untuk bangunan pemerintahan, perkantoran, rusak ringan 2 unit. Kemudian rata-rata rusak sedang untuk kerusakan Pustu dan Polindes 7 unit. Kemudian untuk kerusakan rumah masyarakat yang terdata saat ini, rusak berat itu sejumlah 495 unit, kemudian rusak sedang 421 unit, rusak ringan 842 unit. Kemudian untuk jembatan ada 4 yang putus. Ini yang menyulitkan bantuan kepada para pengungsi. Ini lagi diupayakan untuk mulai besok akan dibangun jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa. Karena rata-rata untuk panjangnya kurang lebih 15 meter, 10 meter, 15 meter, dan ada juga yang sampai 25 meter. Cuma beruntung yang 25 meter ini ada jalan tembus sampai ke Pasar Tigo Nagari. Ada jalan, memang agak jauh, tapi tidak ada masalah. Ini masih bisa kita memberikan bantuan di sana. Kemudian aliran listrik sudah rata-rata hidup. Memang untuk kondisi sinyalnya memang yang sampai saat ini masih agak timbul tenggelam, agak susah. Kemudian untuk jumlah pengungsi kurang lebih ada 11 titik pengungsian. Di titik pengungsian kurang lebih jumlahnya 2.221 jiwa. Kemudian untuk yang di tenda-tenda masyarakat, yang di rumah atau sekitar rumah, itu kurang lebih 2.186 jiwa. Dari total pengungsi kurang lebih 4.407 jiwa. Kemudian untuk pencarian orang ini sudah dibentuk beberapa satu tim terdiri dari Babinsa, anggota Batalion 131, Basarnas Provinsi dan Kabupaten, Brimob dan Kepolisian, dan masyarakat setempat. Ini juga menggunakan anjing pemburu dan anjing bikinan dari pihak Brimob. Kemudian untuk posko kesehatan di sana sudah terbangun 8 posko. Hari ini juga terbangun 1 posko lagi yang berada di tengah-tengah yang antara pengungsi, sehingga akan memudahkan untuk evakuasi, di mana posko kesehatan ini dibangun apabila yang pos-pos kesehatan 8 titik ini tidak mampu mengatasi para pengungsi, akan dilarikan ke tempat tersebut. Kemudian untuk dapur ada 6 lokasi yang berada di sekitar pengungsian. Itu data dari wilayah Pasaman. Kemudian kita masuk ke wilayah Pasaman Barat. Untuk data pengungsi sampai malam ini, data pengungsi kurang lebih 14.014 jiwa. Ini sudah berangsur-angsur pulih, kita pulangkan, dan mereka juga ingin pulang ke rumah.
ini sudah berangsur-angsur, sudah kurang lebih 941 jiwa yang sudah kembali ke rumah dari tempat pengungsian khususnya yang ada di beberapa titik. Yang paling banyak ada di kantor kabupaten ini. Kemudian untuk untuk kerugian material ulang personil, korban jiwanya masih 9 sama seperti kemarin. Kemudian luka berat itu 45 orang, kemudian luka ringannya 336. Untuk luka ringan ini kita sudah konfirmasi kepada Kadinkes baik Pasaman maupun di Pasaman Barat, ini rata-rata sudah mulai membaik yang luka ringan ini. Indikasinya apa? Mereka sudah ada beberapa yang tidak kontrol lebih di pos-pos kesehatan yang ada. Kemudian untuk data kerusakan pemukiman atau rumah, rusak ringannya 986, rusak sedangnya 3075 unit, rusak beratnya 770 unit. Fasilitas pendidikan rusak ringannya 7, rusak sedangnya 9, dan rusak beratnya 11. Fasilitas kesehatan rusak ringannya 4, rusak sedangnya 4, rusak beratnya 5. Fasilitas ibadah rusak ringannya 11, rusak sedangnya 7, rusak beratnya 21. Kemudian fasilitas infrastruktur rusak ringannya 3, rusak sedangnya 7, rusak beratnya 16. Ini termasuk jalan dan beberapa jembatan. Fasilitas pemerintah rusak ringannya 9, rusak sedangnya 7, rusak beratnya 1. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa hari ini terjadi longsor kembali, yaitu di daerah Polong 6, Nagari Polong 6. Ini terjadi kurang lebih siang hari tadi akibat adanya hujan, dan ini menutup jalan kurang lebih 40 meter, dan untuk alat berat dari Kadis PU, dari Dinas PU itu sudah bekerja mulai dari tadi sore, sudah mulai memotong kayu dan alat beratnya sudah mau menggeser material-material yang menutup jalan. Kita berdoa semoga ini bisa lancar dan jalan kembali terbuka, karena jalan tersebut menutup jalur dari Talu menuju ke Kajai, sehingga masyarakat yang dari wilayah Talu atau Panti ini yang mau memberikan bantuan itu terputus. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu, dan kita berdoa tidak ada kondisi sekarang, kondisi selanjutnya tidak ada hujan, dan dengan adanya kondisi hujan ini yang akan memperburuk keadaan yang bisa menyebabkan longsor di semua titik. Memang saat ini kondisi tanahnya adalah labil. Itu saja untuk informasi yang dapat kami berikan malam ini. Mungkin dari pihak wartawan ada pertanyaan. Izin Komandan, kita lihat di lapangan pemerintah sudah mulai mengarah kepada Huntara, dan juga ada beberapa dermawan ataupun orang dari luar menawarkan Huntara. Dan apakah langkah ke depan untuk Huntara ini, Pak? Karena kita lihat ada beberapa unit yang sudah dibangun sebagai percontohan. Baik, untuk masalah Huntara, tadi sore sudah kami melaksanakan vikon kepada beberapa NGO dan kelembagaan pemerintahan. Memang ada beberapa yang akan membantu untuk masalah Huntaranya atau hunian sementara. Ini sudah kami sampaikan tadi bahwa untuk NGO ataupun lembaga pemerintahan apabila ada maupun swasta, apabila memang ingin membantu membuat hunian sementara, mohon berkoordinasi dengan posko, karena kami akan mendata berapa unit mereka akan membuat hunian ini,
dan disitulah kami akan membagi wilayah dengan kami melihat dengan hasil dari 4 universitas yang saat ini lagi bekerja untuk mendata rumah untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Mudah-mudahan ini dalam waktu cepat datanya terkumpul, kemudian dari NGO dan kelembagaan pemerintah maupun swasta bisa memberikan jawaban berapa mampu mereka memberikan hunian sementara. Untuk saat ini yang memastikan adalah dari pihak PMI. PMI sudah menyampaikan kepada kami kurang lebih akan mendukung 200 huntara. Ini ada yang lain. Pak, izin Pak, terkait pengungsi dalam jumlah kelompok kecil, 1 kakak, 2 kakak yang saat ini masih menumpang di keluarga ataupun di tempat-tempat di pusat kota. Namun belakangan awal-awal pengungsian mereka tidak melapor. Namun di beberapa hari setelah mengungsi, karena tidak tersentuh bantuan secara langsung, hanya mendapatkan swadaya. Apa himbauan dari pemerintah terkait pengungsi yang konteksnya bukan tidak didata, tapi keberadaan mereka itu cukup jauh lah dari pantauan kita, Pak. Apa himbauan dari pemerintah sendiri untuk masyarakat yang seperti itu, Pak? Ini yang kami himbau kepada seluruh masyarakat, termasuk Jorong, Wali Nagari dan Jorong. Mohon agar masyarakat apabila memang tidak terdata dalam pos-pos yang telah dibentuk, pos-pos pengungsian yang telah dibentuk oleh Wali Negari, di mana ada yang tertua di situ baik OPD maupun Muspika, mohon segera melapor kepada posko terdekat sehingga posko dapat mendata berapa jumlah yang belum mendaftar, karena ini akan menjadi bahan untuk meminta bantuan logistik kepada posko. Kami harapkan demikian, karena jangan sampai masyarakat belum melapor, ini menjadi kesulitan bagi kami. Mereka menyampaikan bahwa belum mendapatkan, padahal mereka belum melapor kepada posko terdekat. Oke, demikian. Pak, terakhir Pak, terkait stok pangan untuk pengungsi ini apakah masih terjamin aman, Pak, untuk khusus untuk pangan pokok, Pak? Untuk bahan pangan ini masih ada stok di gudang, cuma untuk kemampuannya beberapa hari ini akan kami data ulang, karena memang sudah perintah kami barang-barang yang ada di gudang apabila memang itu bisa dibagikan, seperti contoh sabun mandi daripada di gudang, saya perintahkan untuk segera dibagikan saja. Untuk stoknya nanti kami akan hitung ulang. Ini datanya sudah ada sama kami, datanya sudah dibuat per hari yang ada di gudang. Ini otomatis kami kan harus membagi per posko-posko yang sudah kita bentuk, ada 16 posko untuk pengungsian. Demikian. Terima kasih, Komandan. Tadi tim survei udah di lokasi, sejauh mana perkembangannya, Pak? Survei kerusakan rumah dari universitas, Pak? Untuk data terakhir untuk survei dari tim Yunan ini, tadi sore kurang lebih 300 rumah. Mudah-mudahan ini bisa dipercepat. Yang dari 4 universitas ini kurang lebih 340-an kalau tidak salah tadi laporannya. Besok pagi kami akan evaluasi rapat, kami akan meminta data yang termutakhir. Mudah-mudahan ini bisa dengan cepat, karena memang timnya sudah dibagi per kecamatan. Ada kendala, Pak, dari tim yang di lapangan, Pak, laporannya? Untuk sementara tim dari lapangan belum ada kendala, belum ada laporan kepada kami. Mungkin besok pada saat evaluasi mungkin baru mereka bisa menyampaikan kendala. Soalnya kan beberapa warga kita kan di pengungsian, Pak, ada rumahnya yang kosong. Itu sistem mereka mensurvei itu tetap mensurvei walaupun rumahnya kosong atau seperti apa, Pak? Untuk pensurvei itu tetap dilaksanakan. Kemarin sudah kami briefingkan, itu menggunakan data dari kecamatan. Di sana memang kami meminta secara manual saja, tidak secara dikirim. Karena ini kan data-data rahasia dari masyarakat, sehingga kami meminta
pendampingan dari Jorong ke camat, sebagai mereka yang tahu ini rumahnya siapa. Data-data itu kan sudah ada dengan lengkap dengan NIK-nya yang dibawa. Itu kemarin sudah kami briefingkan, apabila memang tidak terkendala lagi, itu nanti akan kita datang kembali untuk menyampaikan. Makanya upaya kita adalah memulangkan para pengungsi ini ke kediaman masing-masing dengan harapan pada saat survei mereka ada di tempat. Pak Saman ada penambahan korban itu kenapa Pak? Dia meninggal kemarin Di rumah sakit Pak? di rumah. Jadi ada dia waktu pada saat gempa, dia luka ringan, kemudian diobati di rumah sakit, kemudian dia kembali ke rumah anaknya. Di rumah anaknya ini meninggal, kemarin meninggal. Itu data yang terakhir kami terima. Demikian, terima kasih atas datanya.